Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin nabiyina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa menambahkan kemampuan kita untuk mensyukuri segala nikmat-Nya. Terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Agar Allah beri kita kemampuan untuk sentiasa mampu bersabar atas segala ujian dan dugaannya. Seberat apapun ujian yang dia timpakan kepada kita. Doakan agar Allah sentiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan hati, jiwa, berlapang dada, ridha, ikhlas terhadap segala ketentuan qada dan takdirnya. Seburuk apapun qada itu menurut kita. Dan lebih daripada itu, agar Allah terus beri kita kekuatan istiqamah dan menjalani semua itu. Akhirnya, kita sentiasa berharap dan berdoa pada Allah jika Allah masih memberi kita peluang untuk hidup di dunia hingga saat ini, kita memohon agar kehidupan ini Allahumma ij'al al-hayata lana ziyadatan min kulli khair. Allah jadikan kehidupan ini bagi kita untuk kita menambahkan kebaikan.
Dan jika sekiranya Allah telah menentukan ajal kita, sehingga kita mesti kembali menemuinya semula, agar Allah menjadikan kematian kita itu rahatan min kulli syarr. Doa yang diajarkan oleh Nabi ini, Allahumma ij'al hayatalana ziyadatan min kulli khair waj'alil mauta lana rahatan min kulli syarr. Jadikanlah hidup ini ya Allah penambah kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami nanti rehat, masa rehat daripada segala keburukan. Artinya bila setiap saat yang berlalu dalam kehidupan ini membolehkan kebaikan kita bertambah, untunglah kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun jawatan kita, seperti apa background kita, status sosial kita, rumah yang kita tinggali, asal setiap saat dalam kehidupan ini dapat menambahkan kebaikan bagi kita. Itu orang paling beruntung. Dan nanti bila kita meninggal, kita berdoa pada Allah agar kematian itu sebagai masa tamat bagi kita daripada melakukan maksiat. Sebab siapapun kita, selagi kita masih hidup, peluang, kemungkinan melakukan maksiat itu sentiasa ada. Semalam saya sudah ceritakan hadis Nabi. Setiap anak Adam yang hidup di dunia, semuanya adalah punya bakat, punya potensial untuk berdosa. Ya. Tak tahu bila potensi untuk berdosa itu sangat besar. Hanya masalahnya kepada individu masing-masing. Mampukah ia menolak kehendak nafsunya ini? Menguasai hawa nafsunya ini? Atau sebaliknya? Nah, kerana setiap orang yang hidup itu punya potensi untuk buat salah, ada kemungkinan untuk buat dosa, maka kematian adalah penamat segala itu. So, bila orang mati kan sudah tidak berpotensi untuk berdosa. Sudah tidak punya kemungkinan untuk maksiat. Rasulullah SAW sebenarnya dari doa ini, kalau kita cermati secara seksama, Nabi melihat kehidupan dan kematian itu dengan sangat, sangat sederhana. Sederhana dalam arti bukan meremehkan ya. Ya sebab hidup, ya apalah, selagi kami masih hidup, yang penting kebaikan saya bertambah. Itu saja. Jadi apapun, jadi siapapun, yang penting kebaikan bertambah. Mau jadi petani ke, pekebun ke, peniaga ke, Allah tadi kasih kaya ke, miskin ke, dua kampung, dua bandar ke, ada jawatan, yang penting bertambah. Apa untungnya Allah bagi macam-macam rezeki di dunia,
harta benda, pangkat, darjah, kedudukan. Jika ianya tidak menambahkan kebaikan, sebaliknya malah menambahkan bebanan dan dosa. Apa untungnya? Sebenarnya apa ruginya? Jadi orang yang mungkin rezekinya disempitkan oleh Allah. Namanya pun tidak dikenal oleh sesiapa. Tapi setiap saat yang berlalu, kebaikannya bertambah. Bekalan yang tidak dibawa bertambah. Apa ruginya? Dan bila mati nanti, maknanya sudah tertutup peluang untuk melakukan maksiat. Begitu sederhana Nabi menyuruh kita melihat kehidupan dan kematian. Sederhana dalam arti kata, ya sudah sesederhana itu. Hidup, kamu sekarang hidup? Hidup, ya. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Ya, yang penting setiap saatnya kebaikan kamu bertambahlah. Bekal kamu bertambahlah. Mau jadi apapun, terpulang. Asal kebaikan kamu, bekalan kamu yang kamu nak buat tambah. Sudah, sesederhana itu. Oh, saya hidup jadi saya ingin membahagiakan orang. Oh, akan membahagiakan keluarga. Boleh saja, tapi berapa ramai orang yang berusaha untuk membahagiakan orang. Tak bahagia pun. Tak bahagia. Coba jadikan yang Nabi ajar itu nomor wahid. Yang lain kan mengikuti. Mudah-mudahan sempena hari mulia. Hari Jumat. Banyak-banyakkan kita selawat ke atas Nabi. Memohon keampunan pada Allah SWT. Berdoa bagi kebaikan kita. Diri kita, keluarga kita. Agama kita, dunia dan akhirat kita. InsyaAllah. Jamaah sekalian, kita akan teruskan siri kajian tafsir kita, tadabbur kita, surah Hud. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-27. Coba lihat ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Faqala, maka telah berkata al-mala'u, pembesar-pembesar, oleh pembesar-besar. Yakni alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur min qaumihi, daripada kaumnya, kaum Nuh. Apa pembesar-pembesar kaum Nuh kata kepada Nuh? Nuh, pertama, mana roka ila basyaram mithlana. Kami ini tak melihat engkau, kami tak anggap engkau ini, melainkan hanya sebagai manusia macam kami. Kami pandang engkau, kami menilai engkau tak lebih daripada sekadar sebagai manusia bashar. Mithlana, macam kami. Satu. Yang kedua, wa manaraka ila taba'aka ila alladhina hum araduna bayra'i. Dan yang kedua, no. Kami tak nampak langsung. Tak melihat langsung
diri engkau dan orang-orang yang menjadi pengikut engkau ini, kami tak nampak langsung. Melainkan mereka ini orang-orang yang aradiluna, golongan-golongan yang paling hina di antara kami. Dalam masyarakat kami, pengikut-pengikutmu itu yakni golongan bawah, low class. Dahlah golongan paria, badia ro'i pula. Lemah berfikirnya. Langsung tidak punya kecerdasan berfikir. Lalu apa istimewanya? Ajaran engkau. Jika ajaranmu itu hanya diikuti oleh golongan yang rendah. Yang cara berpikirnya rendah. Ajaran macam itu yang kamu suruh kami menerimanya. Pengikut kamu yang hina dalam pandangan kami. Itu yang kamu ajak kami untuk bergabung dengan dia orang. Ucapan kaum Nabi Nuh. Luar biasa dasarnya. Yang ketiga. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Kami tak nampak langsung engkau ini ada kelebihan atas kami. Apa kelebihanmu? Tak ada. Kami tak nampak langsung. Dan yang keempat, kemuncaknya. Bal nadzukum karibin. Lebih daripada itu, Nuh. Kami bukan hanya menganggap engkau ini manusia biasa macam kami. Kami bukan hanya memandang pengikut kamu adalah orang-orang yang tidak punya apa istilahnya? Ya, kedudukan. Orang lemah akal pemikirnya, orang yang hina, yang rendah status sosialnya. Kami bukan sekadar melihat engkau ini tidak punya apa-apa kelebihan atas kami sehingga engkau layak menyeru kami. Kau tak punya kelebihan sehingga engkau layak mengajak kami menjadi pengikutmu. Tak. Lebih dari semua. Bahkan. Nadzunukum kadibin. Kami fikir kami yakin engkau ini bohong. Allahu Akbar walillahilhamd. Pendusta. Sehingga karena kami yakin kau ini pembohong, apapun yang kamu beritahukan kepada kami tak akan dengar. Inilah penolakan kaum Nabi dengan bahasa yang semuanya keras, menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Siapa orang-orang ini? Dari kalian siapa yang punya sikap seperti kepada ajaran Nabi Nuh? Al-mala'u. Mala'un itu jamaah sekalian. Ashabul jahi wal ghina min qaumi Nuh. Mala'un itu yakni orang-orang yang empunya kekayaan, kedudukan, kehormatan, ya golongan-golongan atas lah. Golongan-golongan elit bangsawan lah. Mala'un ini. Dan mala'un ini dari segi bahasa Arab namanya isim jamak. La wahida lahu. Isim jamak yang tidak punya isim mufradnya. Kalimat mufrad tidak ada. Apa namanya? Kalimat makna mufradnya tidak ada. Alhamdulillah. Jadi kalimat isim, isim jamak, mufrad, tetapi makna mufradnya tidak ada. Makna sentiasa ramai. Malaun, dia bukan seorang. Bila sebut malaun, mesti ramai lah. Rohtun, mesti ramai. Mesti ramai. Dan ada pakar bahasa Arab
Malaun ini daripada kalimah mala'ah. Mali, maknanya penuh. Makna asalnya penuh. Sehingga, macam mana boleh jadi malaun? Sedangkan makna asal diambil pada kalimah penuh. Bila orang, katalah A, dilihat oleh B, dilihat oleh C, dilihat oleh masyarakat sekiranya. Siapa yang melihat tu hatinya penuh rasa takjub. Penuh rasa kagum. Penuh, hatinya penuh diberi dengan rasa takut. Rasa hormat. Macam itu namanya malaun. Penuh wibawa. Sehingga semua orang melihatnya takut, takjub, tunduk. Ya, karena mereka ini orang yang punya kedudukan. Karena kedekatannya kepada pusat kekuasaan, mereka punya kelebihan dari harta benda, kelebihan dari segi segala-galanya lah. Malaun. Wa'yadubillah tumadzubillah. Kalimah malaun dalam Al-Quran ini jemaah sekalian, Allah sentiasa gunakan dalam konteks yang negatif. Merujuk kepada orang-orang besar, mewah, senang lenang, banyak anugerah diberikan, tetapi mereka ini termasuk golongan pertama, kumpulan awal yang menolak dakwah para nabi. Ma'alhamdulillah. Itu malaun. Dan mereka ini disifati oleh Allah dengan kufur. Alladzina kafaru. Apa yang menyebabkan mereka kufur kepada Nabi dan menolak ajaran Nabi? Alasannya, puncanya Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan inilah yang berlaku hingga pada Nabi Muhammad SAW. Orang menolak Nabi, Rasul, menolak ajaran para Rasul, itu puncanya inilah. Dalam ayat disebutkan. Yang pertama, mereka melihat Nabi ini manusia macam mereka. Tak lebih daripada itu. Jadi apa hak kamu menyuruh kami ikut ucapan kamu? Sedangkan kamu ini tak lebih daripada sekadar manusia seperti kami. Kamu makan, kami tidur, kamu tidur, kami sakit. So apa? Siapa kamu? Ini punca orang sesat, orang tolak kebenaran. Jadi menganggap yang menyampaikan kebenaran itu tak layak lah. Sehingga sikap ananiah sombongnya keluar. Malu rasanya. Kalau tiba-tiba kami malaun terpaksa menjadi pengikut, menjadi murid, patuh, tunduk kepada orang yang sama dengan kita. Bahkan mungkin dia lebih miskin daripada kita. Ini penghalang dia. Mereka melihat Nabi ini tidak lebih daripada sekadar manusia. Tapi betulkah Nabi ini manusia? Betul. Ya. Nabi Nuh mengakui. Nabi Muhammad SAW sendiri pun mengakui. Quran suruh. Muhammad beritahu pada umat kamu. Bila mereka kata kamu ini manusia biasa seperti mereka katakan, iya. Innama ana basyarun mithlukum. Betul. Apa yang kamu kata tentang aku, bahwa aku ni manusia biasa macam kamu, betul, tak salah. Bezanya, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Bezanya aku dapat wahyu. Itu je bezanya.
Dari segi basariahnya sama. Tapi aku manusia biasa yang Allah bagi wahyu. Sehingga apa yang kami ucapkan, yang keluar dari mulut aku, kata Nabi, semuanya adalah firman Dia, surat Dia. Kegagalan manusia melihat manusia yang Allah lantik jadi Nabi, utusan Allah, ya pasti tolaklah. Bagi mereka, kalau dalam bahasa muda lah, yang dibikin oleh kaum Nabi Nuh, kami ini orang-orang terhormat, kami orang terpandang, kami golongan high class punya orang. Apalah keuntungan yang kami akan dapat jika kami menjadi pengikutmu? Tak ada. Merugikan adalah. Pasti akan menjejaskan harga diri kami. Image kami hancur, kalau kami ikut engkau. Engkau manusia macam kami. Lagi pula, engkau tidak punya kelebihan. Sanggupkah kami mempertaruhkan harga diri, kedudukan, penghormatan, jawatan yang tinggi hanya semata-mata ingin menjadi pengikutmu? Walau kamu ni tak lebih daripada manusia biasa macammu yang lain. Tambahan pula pengikut-pengikut kamu ni golongan pariah. Kau tengok. Itu puncanya. Dia gagal melihat wahyu. Dia gagal melihat bahawa itu utusan Allah. Akhirnya kufur. Begini jamaah sekalian ya, kalau boleh saya ringkaskan. Contoh Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya, Al-Quran banyak, satu di antaranya yakni akhir surah Al-Kahfi. Ayat terakhir surah Al-Kahfi, yakni ayat yang ke-110. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW memberitahu pada umatnya, Qul Muhammad, katakan. Beritahu pada seluruh umatmu, Innama ana basyarun mithlukum. Hanya saja aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Mereka kata Nabi Muhammad itu manusia biasa, kaum Nabi Nuh kata Nabi itu manusia. Tidak salah, memang begitu. Allah pun mengiyakan betul. Pandanganmu itu tak salah. Tapi belum sempurna. Kamu jangan hanya melihat, nih, Nuh alaihissalam, Shu'aib alaihissalam, Musa alaihissalam, Muhammad SAW, sebagai manusia biasa, jangan melihat setakat itu. Ada lebihnya. Yakni, yuha ilayya. Nama ilahukum ilahu wahid. Aku diberi wahyu. Aku dapat wahyu. Betul aku manusia biasa, tapi aku dapat wahyu, kamu tidak. Dan yang aku sampaikan kepadamu itu bukan kehendak aku, tapi itu wahyu daripada yang mencipta kita, yakni Allah. Baik, itu poin dia. Ada dua ya. Jadi melihat Nabi Muhammad contohnya, atau Nabi Nuh contohnya, para nabi lah, sebagai manusia biasa, betul. Tapi pada sama kita juga melihat ia sebagai utusan Allah. Manusia yang dipilih oleh Allah. Jika kita tidak mengambil kira kedua-dua di zaman sekarang, boleh jadi orang akan menolak kenabian, boleh jadi orang akan sesat. Ya, orang boleh sesat bila memandangnya hanya satu. Orang yang hanya melihat Nabi ini manusia biasa, sesat, kufur, sebab dia akan tolak. Macamnya inilah. Kalau Nabi Nuh tolak itu kerana mereka hanya melihat Nuh hanya manusia biasa. Tolak. Orang kafir Quraisy pun demikian juga. Tolak Nabi Muhammad itu karena mereka fikir, Muhammad, aku kenal engkau. Siapa engkau? Masih kecil kita kenal. Tiba-tiba engkau nak suruh kami ikut engkau. Sedangkan orang yang percaya engkau pun bukan orang hartawan, bukan jutawan. Tak ada kedudukan pun. Siapa tu Ammar bin Yasir? Bilal.
Kamu suruh kami duduk dengan mereka. Jadi mereka kufur karena melihat Muhammad sebagai manusia biasa. Sebaliknya, jika ada orang Islam percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dia sudah bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Tetapi jika ia melihat Nabi Muhammad ini sudah betul melihat Nabi sebagai utusan Allah, tapi dia tidak melihat Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, boleh jadi sesat. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad ini kita nafikan sifat kemanusiaannya. Oh, ini Nabi kita mesti ikut, ini Nabi kena ikut. Tapi kita hilangkan sifat kemanusiaannya. Sedangkan Nabi dengan nyata, dengan jelas menyatakan, aku manusia seperti kamu. Lalu kita nafikan sifat kemanusiaannya. Apa yang berlaku? Orang jadi sesat. Akhirnya meyakini Nabi boleh buat itu, boleh buat ini, Nabi boleh tahu benda gaib, Nabi boleh mengabulkan hajat kita, akhirnya minta kepada Nabi, minta. Tengok, mintanya sudah bukan pada Allah, karena Nabi sudah diangkat darjahnya lebih tinggi daripada manusia. Sudah menyamai Allah. Apa yang jadi hak mutlak Allah? Wah, sudah dia rampas, lalu tepat pada Nabi. Sehingga pujiannya pada Nabi pun dah keterlaluan. Ya akrama khalqillah, wahai semulia-mulia makhluk ciptaan Allah. Okeylah, Nabi yang makhluk yang paling mulia ciptaan oleh Allah. Boleh. Tapi kalau man aludhu bihi siwaka inda hudusil lamam. Tidak adalah sesiapa selain engkau yang aku boleh berlindung, minta pertolongan kepada engkau selain engkau ketika berlaku musibah. Tengok. Pujian apa itu? Wahai manusia semulia-mulia makhluk Allah, tak ada tempat kami untuk mohon pertolongan dan perlindungan selain engkau ketika berlaku bencana. Dan itu ditujukan pada Rasulullah. Sesat dia. Karena ia sudah menghilangkan, menafikan aspek basyariah Nabi. Nabi walaupun utusan Allah, dia tetap manusia biasa. Tidak mampu melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tengok. Minta sesuatu yang sesuai pada Allah kepada Nabi. Minta perlindungan yang sesuai pada Allah kepada Nabi. Sesat juga. Orang kafir kufur. Ya sesat kerana ia hanya melihat aspek basyariahnya. Tidak nampak aspek rusuliahnya, nubuahnya. Mungkin setengah orang Islam sesat juga. Karena ia hanya meyakini Nabi ini sebagai utusan Allah, Rasulullah, tapi menghilangkan sifat basyariahnya. Sehingga diangkat tinggi-tinggi. Minta kabul doa lah, minta itulah. Al-Quran banyak sekali. Suruh Nabi untuk mengatakan, aku ni manusia biasa. Tengok orang Nasrani. Melihat Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup, Nabi Isa dilihat sebagai hamba Allah. Anak manusia, ciptaan Allah, perlu makan macam mereka makan juga, perlu tidur, ya manusia, sifat manusianya ada. Semasa Isa masih hidup, dakwah Nabi Isa diterima dengan baik oleh kaumnya saat Isa AS masih hidup. Mereka tidak menyembah Nabi Isa. Mereka menyembah Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Isa. Dan mereka melihat Isa itu Rasulullah. Isa Abdullah wa Rasuluh. Isa Rasulullah wa Abduh. Ya, dia itu utusan Allah. Dia itu hamba Allah sekaligus utusannya. Bila hamba, tak layaklah punya sifat-sifat ketuhanan. Ketika Nabi Isa meninggal, apa yang berlaku? Isa sudah dihilangkan sifat kehambaannya. Isa sudah dinafikan sifat basyariahnya.
Akhirnya Isa sudah naikkan sebagai anak Tuhan. Sesat tak sesat. Jadi menghina Nabi pun dosa. Meletakkan Nabi dalam posisi mengatasi, melebihi dari yang sepatutnya dibenarkan oleh Allah. Itu berdosa juga. Paham ya? Menghina Nabi itu pun berdosa. Tapi memuliakan Nabi, menempatkan Nabi dalam kedudukan, dalam manzilah, dalam posisi yang melebihi daripada dibenarkan oleh Allah pun dosa juga. Yang betul macam mana? Ya, sebagai yang diajarkan lah. Aku ni manusia macam kamu, tapi aku dapat wahyu. Saya itu bila aku suruh kamu buat itu, buat ini, buat itu, ya ikut sajalah. Karena yang wajib ikut apa yang aku ucapkan ini bukan kamu saja. Aku pun, kata para Nabi, pun wajib ikut apa yang Allah sampaikan. Nah, di situ kamu melihat kami, kata sebenarnya begitulah. Wahai kamu umatku, melihat kami para utusan, seutusan Allah. Tapi ingat, aku ini tetap manusia biasa. Karena sifat manusia biasa, ya tak tahulah benda gaib. Jadi jangan tanya saya tentang aku tentang gaib. Aku tak boleh kabulkan hajat kamu. Janganlah minta aku kabulkan hajat kamu. Bila kamu sakit, aku tak boleh menyembuhkannya. Mintalah kepada Yang Maha menyembuhkan. Bila kamu inginkan dilapangkan rezeki, jangan minta kepada aku. Aku pun berusaha mencari rezeki. Kadang-kadang untung, kadang rugi. Minta kepada dia. Barulah betul. Menerima Nabi dengan betul. Ini tidak. Yang ini ekstrim sangat. Yang orang kafir ini ekstrim. Tolak habis. Karena tidak, mereka memandang tak lebih daripada manusia biasa. Kafir. Sementara yang dah beriman pun kadang-kadang ekstrim juga. Sayang berlebih, menghormati berlebih, hingga menafikan aspek basariahnya. Sehingga dipercayai bukan manusia macam kita, sudah manusia yang punya sifat-sifat ketuhanan. Takkan syirik namanya. Jadi alasan yang mereka berikan, ini jemaah sekalian, ya alasan yang ya macam orang sekarang lah. Suatu ajaran yang benar, sehebat manapun tingkat kebenarannya, disampaikan oleh seorang yang jujur, setinggi apapun tingkat kejujurannya, tetap ditolak. Mereka tetap menolaknya. Karena bagi mereka, kebenaran itu mereka nilai oleh siapa yang menyampaikan dan siapa yang menerima. Mana boleh. Mana boleh. Mereka menilai tak layak. Yang kamu sampaikan ni semua auta belaka. Sebab kamu ni hanya manusia biasa macam kami dan tak punya kelebihan. Tengok. Bagi kami, tidak ada nilainya. Yang kamu sampaikan tak ada nilai kebenaran sikit pun. Karena kamu yang menyampaikannya, manusia biasa seperti kami, tidak punya kelebihan. Lagi pula, orang yang menerima ajaran kamu, Waino, yang menjadi pengikutmu, tengok, orang-orang yang Allah aradiluna, orang yang hina. Inilah jemaah sekalian penghalang ya untuk mereka belajar. Jadi sedikit sebanyak sifat-sifat manusia yang seperti ini sehingga dia menolak kebenaran ini berlaku hingga kiamat, hingga hari ini. Orang sanggup menolak kebenaran hanya siapa yang menjawab, yang menjawab siapa lu? Tak layak langsung. Sehingga fikirannya tidak tertumpu kepada apa yang diucapkan. Betul atau tidak,
Tapi fikirannya tentu pada, oh, siapa orang ni? Nak kata ada kedudukan, kami lebih tinggi. Ada pengaruh, kami lebih kuat. Kan? Siapa ni? Lalu apa untungnya kami mendengar mengikut ajaran dia dengan nasihatnya? Hancur reputasi diri. Pasti itulah. Lagi pula, ya Allah, yang pengikutnya, kumpulan dia siapa lah orangnya. Orangnya dhaif belaka. Makan pun tak cukup. Takkan kami nak dengar? Allahu Akbar walillahilham. Akhirnya, kesimpulan mereka yang paling dahsyat sekali. Kesimpulan kami, walhasil waino, begini kesimpulan kami. Kau ni bohong. Sudah. Kadib. Kadib itu bohong. Tak ada nilai kebenaran sikit pun. Dalam ajaran kamu sampaikan, karena dalam dirimu sudah ada penyakit. Namanya penyakit kadib. Wa'iyadzubillah. Inilah ya mas sekalian ya. Bila orang gagal melihat kebenaran, menilai kebenaran. Sepatnya kebenaran itu, ya dinilailah pada kebenarannya sendiri. Bukan semata-mata pada si penyampainya. Bagi orang Islam, bagi yang percaya, yang menyampaikan Rasul, itu betul. Ya, kalau orang sudah, kami yakin pada Rasulullah, ya sudah. Bagi dia belum bercakap pun, kita sudah angguk-angguk. Alhamdulillah. Karena kejujuran para nabi, amanah para nabi, kita tidak memperhatikan sedikit pun. Mau kaya kah, mau miskin, mau bangsawan kah, atau rakyat biasa kah, mau punya kedudukan atau tidak, bagi orang mukmin tak penting. Karena sudah yakin itu nabi. Nah, itu untungnya kita. Sehingga apa yang baginda nanti sampaikan, kita akan percaya. Mungkin belum pun, bahkan bahasa sekarang lah, mungkin belum pun Nabi bersabda, jika kita hidup pada zaman Nabi, Nabi belum bersabda, belum memberi ucapan, menyampaikan sabdanya pun kita sudah angguk-angguk. Betul, mesti betul. Itu tak apa Rasulullah, karena kita sudah yakin 100% ini orang utusan Allah. Ini orang amanah, ini orang jujur. Lainlah orang kafir. Orang kafir karena sikit pun tidak meyakini ini utusan Allah, karena bagi mereka tak layak, tidak mungkin ada manusia seperti kita. Sifatnya sama, apalagi punya kedudukan duniawi pun, dunia pun rendah. Mendapat jadi utusan Allah, bohonglah. Bohong. Ya, karena dipertikaikan si penyampainya, tak layak langsung. Akhirnya mereka tolak. Jadi tak mau. Mana kalau kita, ini kalau kepada ajaran, kalau Nabi jawabannya, kalau ajaran itu daripada Nabi, pertama kita yakinkan diri kita. Sebelum kita membaca hadis-hadis Nabi, sebelum kita mengkaji sunah-sunah Nabi, pertama kena yakinkan diri kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah 100%, yakin tanpa ada keraguan. Setiap yang terucap daripada mulutnya benar belaka. Kena yakinkan itu. Bila kita sudah yakin seperti itu, ya mas sekalian, nanti kita baca hadis Nabi, kita belajar sunnah Nabi, walaupun hadis Nabi tadi maksudnya tidak sama dengan kemauan kita, walaupun sunnah Nabi itu berat untuk kita lakukan, karena bagi kita, menurut kita, kalau kita rugi sekian-sekian, ya tapi masalah, kita akan sanggup mengorbankan kepentingan diri, ingin mentaati Nabi, semata-mata karena keyakinan kita. Itu caranya. Itu kalau kita ingin mempelajari ajaran para Nabi.
Jadi kita lihat orangnya dahulu. Bila sudah yakin, seyakin-yakinnya apapun yang disampaikan oleh Nabi. Asal Nabi betul-betul bersabda ya, kita yakin 100%. Lainlah jika yang menyampaikan kebenaran itu bukan Nabi. Di sinilah yang saya maksudkan tadi. Bila yang menyampaikan kepada kita itu bukan Nabi, ya kita melihat isinya. Untuk menilai benar atau tidaknya, yakni perhatikan yang disampaikan itu bukan siapa yang menyampaikannya. Jika isinya itu benar, sesuai dengan apa kata Allah, yang pasti benar, sesuai dengan apa kata Nabi, yang juga pasti benar, terima sajalah. Walaupun yang menyampaikan itu mungkin anak muda. Walaupun yang menyampaikan itu mungkin baru habis pengajiannya. Walaupun yang menyampaikan itu mungkin yang orang yang minta maaf miskin. Sementara kita kaya. Yang menyampaikan mungkin pegawai rendah. Sementara kita bos besar. Tak jadi masalah. Kita terima karena yang disampaikan itu benda yang benar. Nah, itu kita. Tapi kalau belajar dengan Nabi, lain kaidahnya. Pertama, yakinkan Nabi itu pasti benar. Nabi itu pasti jujur, gitulah. Bila itu sudah masuk dalam kepala kita, hati kita, nanti kita baca hadis seberat apapun isinya bagi kita. Walaupun yang disabda oleh Nabi itu kita tidak setuju, menurut petiwa kita tersebut, ya kita kena tolak. Pikiran kita sendiri kita tolak, kita tinggalkan. Karena pasti pikiran kita, pemahaman kita yang bercanggah dengan sabda Nabi, pasti pikiran kita yang salah dan Nabi yang benar. Karena Nabi. Kata Nabi. Paham ya? Jadi orang ini lain. Dia berhadapan dengan Rasul, Nabi Nuh. Tapi awalnya dah petikan Nuhnya, ya sudahlah. Yang dipetikan yakni Nuhnya, Nabi Nuhnya, Rasulnya. Ya sudah, kalau itu sudah kau tak ada kelebihan Nuh, kau tak manusia macam kami, lagi tengok pengikut kamu ni siapa lah. Kami akan mengalami kerugian dan kehinaan. Mana kami nak letak muka jika terpaksa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan tu pengikut-pengikut kau yang awal. Jadi mempertikaikan si penyampainya. Itu salah. Orang yang belajar dengan Rasulullah, dengan para Nabi. Mempelajari sabda-sabda Nabi. Tapi, kalau kita belajar pada orang yang menyampaikan pada kita, mana bukan Nabi lah. Lihat dulu yang disampaikan. Jika menempati Quran yang pasti benar, sama dengan hadis Nabi yang pasti betul, terimalah walaupun yang menyampaikan itu mungkin anak muda. Baru habis pengajian. Itu pun baru tamat SPM. Itulah. Takkan hanya karena yang menyampaikan pada kita ni orang miskin, rendah, pendidikannya sekolah rendah, lalu kita tolak. Sedangkan dia memberitahu kita, 2 campur 2 ada 4. Takkan kita tolak. Saya tak maulah menerima. Mana malu saya nak menerima. Pendapat kamu 2 campur 2 4. Kamu siapa nak itu tak boleh lah. Itu tak boleh. Tapi itulah dahulu yang ditolak oleh kaum Nabi Nuh dan juga orang kafir Makkah. Mempertikaikan penyampainya. Bila yang menyampaikan sudah dianggap tak layak, tak patut, tak ada untungnya mengikutinya, tak ada ruginya menolaknya, ya mereka tolak. Mereka tolak. So faham ya? Jadi mereka benar-benarlah menilai kebenaran itu bukan pada inti kebenaran, pada hakikat kebenaran, tapi pada siapa pengikutnya lah, siapa yang menerima awal lah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu alasan yang diberikan oleh mereka ya. Boleh ada 4 di situ ya. Yang kesemuanya menunjukkan betapa dasarnya. Tetapi ya mas sekalian, walaupun ya alasan mereka ini, apa yang dakwaan mereka bahwa Nuh ini manusia biasa itu tak salah.
Yang salah itu yakni jika mereka fikir manusia biasa tak mungkin, tak ada manusia biasa yang dilantik oleh Allah menjadi utusannya. Itu yang salah. Mereka menganggap benda yang mustahil jika ada manusia biasa dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Fahaman itu yang salah. Jadi menurut mereka, kalau ia pun Allah mengutus utusannya kepada kita, menyampaikan ajarannya, sepatutnya yang Allah pilih bukannya manusia macam engkau. Sepatutnya yang lebih tinggilah daripada kami, kedudukannya malaikat ke. Bahasa mudahnya begitulah. Mereka kata, no, kalaulah yang menyampaikan kebenaran yang kamu dakwa daripada Allah itu bukan kamu, manusia macam kami, tapi yang menyampaikan kebenaran itu yang malaikat, ya kami tak malulah nak menerima. Kami tak seganlah. Harga diri kami tak, image kami tidak hancur bila kami menjadi pengikut setia malaikat. Karena kedua malaikat tinggi, kami tak apa lah. Ini kami nak ikut kamu yang mapamnya rendah dalam masyarakat, status sosialnya rendah. Itu yang mereka mahukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya jawablah. Dan itu juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dahulu kepada Nabi. Jika mereka membayangkan kenapa kalau betul ada makhluk yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya, kenapa yang Allah pilih bukan dari kalangan malaikat? Sehingga senang, mudah, tentera bagi kami untuk jadi pengikutnya. Kenapa yang Allah latih manusia seperti kita? Beratlah bagi kami. Apalagi manusia dipilih ini orang susah. Apa ya Allah? Itu ada dalam surah Al-Isra ayat 95. Ya, boleh lihat. Tengok. Allah layan juga tu iskal mereka tu Allah layan juga. Surah Al-Isra ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lau kana fil ardi malaikah, dan jikalau adalah di bumi ini dihuni oleh para malaikat. Maknanya penduduk bumi bukan manusia, tapi malaikat jadi penduduk bumi. Yamshuna mutmainnin. Mereka berjalan di muka bumi dengan tenang. Ya maklum, malaikat menjadi penghuni bandar-bandar besar. Yang rukun tetangganya pun persatuan penduduk malaikat semuanya. Yang meramaikan pasar-pasar raya malaikat, katakanlah. Tapi lau ni benda mustahil kan. Lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Niscaya kami akan turunkan ke atas mereka dari langit seorang malaikat menjadi utusan. Tengok. Jadi seakan-akan Allah berfirman kepada orang-orang yang mempertikaikan basyariah seorang rasul itulah. Wahai manusia, hambaku, kamu kata tak patut aku melantik manusia seperti kamu jadi utusanku. Oh ya, ya Allah, tak patut. Tapi yang patut, yang aku lantik jadi utusanku siapa? Ya Allah, kalau ia pun engkau nak lantik utusan, janganlah jadi kalangan manusia macam kita. Susah kita nak menerima. Apalagi dia itu lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat. Cobalah kamu. Engkau utus daripada malaikat. Jadi senang kami patuh. Tak malulah kami ikut menjadi pengikut malaikat. Harga diri kami tak jatuhlah. Ini bahasa awamnya begitulah. Saya mudahkan pemahaman. Lalu Allah jawab, wahai hambaku, jika sekiranya bumi ini dihuni oleh malaikat, bukan dihuni oleh kamu manusia.
Di sana malaikat. Jadi penghuni bumi malaikat semua. Ya pastilah Rasul yang aku utuskan untuk menyampaikan wahyuku kepada penduduk bumi, ya seorang malaikat lah. Baru ngam. Bila penduduk bumi itu malaikat, maka utusan yang aku pilih pun malaikat. Tapi karena penduduk bumi ini adalah kamu, golongan manusia, utusan yang aku pilih pun dari golongan manusia. Mereka sudah mulai fikir, iya. Sebab utusan itu perlu diikuti. Coba kalaulah utusan itu, katalah aku utuskan malaikat. Lalu malaikat suruh kamu berpuasa. Berpuasalah kamu dengan begini-begini. Malaikat ini tak makan, tak minum. Boleh kita mengikuti. Lalu kita tak mampu ikut. Malaikat ke mana kami boleh ikut? Kau tak makan, tak minum. Kami suruh puasa macam kau. Tak boleh lah. Wahai kamu, Allah suruh kamu sujud. Kita pun suruh malaikat sujud. Lama sujud. Macam mana nak mencontohinya? Sebab itu dipilihnya manusia supaya amal punya dapat kita contohi. Itu satu. Yang keduanya, jika Allah utuskan malaikat juga katalah, yang jadi utusannya kepada kita manusia. Pasti malaikat itu oleh Allah akan diserupakan menjadi manusia seperti kita. Sebab kalau tidak, kita tak dapat melihatnya. Macam mana nak menerima ajarannya? Macam mana nak menerima ajaran yang disampaikan oleh malaikat jika malaikat tidak menjelma menjadi manusia? Kita pun, ya Allah, mana utusan kamu? Kami dah utusan pada kamu, malaikat. Tapi kami tak nampak pun. Lalu Allah suruh malaikat, jelmakan di kamu jadi manusia. Setelah jadi manusia, orang kafir masih tanya lagi. Ya Allah, kami nak utusan dari kalangan malaikat. Kenapa utusan manusia? Karena yang mereka nampak manusia. Tak percaya juga yang itu malaikat. Bila malaikat tidak menjelma jadi bentuk manusia, mereka kata, kami nak utusan. Mana utusannya? Mudah kata, pasti mereka punya banyak alasan untuk menolak. Pasti. Walhasil, mereka nolak itu maknanya tak puas hati dengan apa saja yang Allah kehendaki. Bahasa kasarnya, mereka baru percaya, baru tak banyak soal. Jika apa saja yang Allah kehendaki berlaku di alam semesta ini, mula daripada pentadbiran alam semesta, menyampaikan utusannya, ajarannya, sesuai dengan kehendak dan kemauan mereka. Baru mereka tak akan protes. Bahasa kasarnya, kemauan Allah mesti tunduk dengan kemauan kita. Wah. Selagi kehendak Allah tidak sama dengan kehendak kita, kita tolak. Jadi Allah yang mesti mengikuti kehendak kita. Tak boleh Allah memaksa kehendak kita mengikuti kemauannya. Bukankah itu kafir yang paling kafir? Itulah kafir yang paling kafir. Kafir kan ada tingkatan-tingkatannya. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah pelajari dalam Hakikatul Hayat, mudah-mudahan dirujuk semula. Salah satu asbab orang menolak kebenaran, ini satu aja, disebutkan di senari dalam ayat ini. Ya. Bahasa mudahnya, orang yang hubbud dunia. Hubbud itu cinta yang sekarang. Ya contohlah, sanggup menolak kebenaran, sanggup menolak kebaikan. Hanya kerana orang yang menyampaikannya dianggap lebih rendah daripada dirinya. Tak layak begitulah. Siapa kamu coba nak membimbing saya? Siapa engkau coba nak menegur saya? Siapa awak coba nak mengingatkan saya? Kamu tahu siapa saya? Coba. Itu punca pertama.
Orang menolak kebenaran karena hubbu dunia. Bagi mereka akan jatuh harga dirinya. Malu. Tak tahu nak letak muka ke mana. Orang sebesar ini, semulia ini, setinggi ini, kedudukan dalam masyarakat, tiba-tiba menjadi pengikut seorang manusia. Yang pengikut generasi awal pula golongan-golongan arodil. Rakyat bawah. Yang nanti bila bersedia menerima, terpaksa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang itu. Wah, memberontak pasti ego. Sifat egonya pasti memberontak ya Mas. Kesombongannya pasti meronta-ronta. Jangan, mana boleh. Mana boleh. Kamu tak sayang ke dengan harga diri kamu. Inilah hubbu dunia itu situlah. Apa nanti kata orang ya kamu? Kamu ini bukan sebarang orang. Nama kamu ini sudah tersohor seluruh seantero dunia. Tiba-tiba kamu tinggalkan popularity yang begitu dahsyat, jawatan yang sangat tinggi, penghormatan masyarakat yang luar biasa, pengikut yang ramai itu dengocak kamu. Tiba-tiba kamu pula ikut dia. Jangan dia Mas Yan ya. Ya tak tahulah. Kalau baca artikel tu mungkin ada benarnya juga. Tapi nak kata benar 100% pun tidak. Nak kata salah 100% pun juga tidak. Seorang padri, pemimpin agama terbesar dunia, agama Kristen lah, yang namanya Pope John Paul. Orang putih panggil Pope John Paul. Kami dahulu diajar nama dia Paus Johannes Paulus. Sebab nama asalnya Pope dia Paus. Paul itu Paulus. Peter Petrus. John Johannes. Coba orang sudah mencapai taraf setinggi itu. Semua orang percaya. Kemana-mana disembah ibaratnya. Dicium tadi. Tiba-tiba katakanlah meninggalkan kepercayaannya. Yang dinilai salah. Lalu menerima Islam. Yang dinilai benar. Tinggalkan gereja agung. Bila cakap didengar oleh padi-padi seluruh dunia. Tiba setiap waktunya pergi masjid. Kalau lambat duduk soft belakang. Duduk bersebelahan dengan orang-orang miskin. Coba. Mampu seorang yang sudah mencapai tingkatan pop macam itu. Membayangkan itu berlaku. Sebab boleh jadi. Tapi saya yakinlah. Pop ni saya ingat orang pandai. Pandai. Saya yakin dia pandai. Dan bacaannya pasti banyak. Dan bukan mustahil, bahkan kemungkinan besar. Termasuk yang dikaji pasti agama Islam. Mana mungkin seorang pop tidak mengerti agama Islam. Kaji Al-Quran. Kemudian kalau tiba-tiba menemukan kebenaran dalam Islam. Nah, Al-Quran, oh iya betul lah. Betul lah Muhammad, rupanya gini. Dalam hati kecilnya, nampaknya salah ini. Yang aku bagi selama ini salah. Dan inilah kebenaran yang aku cari. Hati kecilnya meronta-ronta, menugam Islam. Tapi tiba-tiba hawa nafsunya, kamu rela kehilangan kedudukan kamu semulia ini. Seluruh dunia umat Kristiani itu percaya kepada kamu. Hidup kamu sekarang senang lenang. Kemana-mana kamu disambut melebihi daripada ketua negara. Kepala negara di dunia pun cium tangan kamu. Tiba-tiba kamu nak meninggalkan kedudukan yang sehebat ini. Memeluk bila kamu agama Islam. Kamu tak ada jalan, kamu tak layak jadi imam. Belum tak layak jadi Masjidil Haram, tak layak, belum tahu apa-apa. Imam masjid pun belum layak. Jadi Bilal, kenapa juga belum layak? Jadi kamu menjadi pemeluk agama Islam biasa.
Suruh solat, suruh puasa. Terpaksa bekerja. Belum punya kerja. Sehari 5 kali solat berjamaah di surau yang dekat. Katalah duduknya tepi surau lah. Duduk surau. Datang lambat, duduk belakang. Pakaiannya tidak sehebat sekarang. Pakainya ala kadarnya. Yang penting menutup aurat. Duduk bersebelahan katalah dengan rakyat biasa. Coba. Hawa nafsunya pasti akan memberikan bias itu. Kamu rela hidup kamu seperti itu. Inilah yang dirasakan jamaah sekalian. Kami yakin ini yang dirasakan oleh kafir Quraisy ketika berada dengan Rasul dan mungkin juga umat-umat dahulu termasuk Fir'aun laknatullah alaih ketika berada dengan Musa. Tak mampu nak membayangkan tiba-tiba kudembuk. Itulah satu di antara bentuk nyata daripada penyakit yang ada dalam hati disebut hubbud dunia itu macam tu. Hubbud dunia itu iaitu cinta kemegahan, cinta populariti, cinta kedudukan. Sebab dia mesti menghilangkan mengorbankan semua itu jika dia ingin beragama Islam. Sebagi dia, inilah kemuliaan sebenar. Inilah kebanggaan sebenar. Inilah kejayaan sebenar. Dia lupa itu dunia yang esok lusa akan lenyap. Mati akan dimakan oleh ulat. Sedangkan sebenar kata Allah, non yang di sana. Bukan di sini, tapi yang di sana. Yang kekal abadi, yang bla bla. Mungkin itu dibayangkan oleh orang-orang yang sesat yang berjawab tadi. Dan memang begitu, yang kau menggambarkan kan begitu banyak sekali. Kaum Nabi Nuh contohnya, kaum Nabi Fir'aun contohnya. Coba perhatikan ayat Quran, cerita Fir'aun, Musa dan Fir'aun dalam surah Al-Qasas ada, dan surah Taha ada. Coba apa yang kita boleh fahami. Kan karena itu, hubud dunia itu. Jadi bila orang itu hubungannya terlalu kuat, ya mas kan, yu'mi wa yusim, menyebabkan orang menjadi buta dan menyebabkan orang menjadi peka. Buta hati, peka hati. Bukan peka sini ya. Wa iyadzubillah. Quran telah menyatakan dia. Kala innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu sangat-sangat kuat penentangannya pada Allah. Innahu ala dzalika la syahid. Dan manusia sebenarnya menyaksi itu. Sedar itu. Ya saya sedar sebenarnya yang saya lawan ini kebenaran. Saya sedar. Jika ia mau merenung dirinya, seorang diri, pasti salah. Saya salah melawan Nabi ini. Yang saya Nabi ini betul, tapi kenapa saya mentang? Dia tahu, syahid. Dia sendiri yakin. Puncanya ya ini wa nuli hubbil khairi la syadid. Allah sini cerita. Puncanya salah satu daripada yakni hubbil khair la syadid. Sangat kuat cintanya kepada dunia. Ya. Jemaah sekalian. Banyak negeri ini yang berlaku ya dulu di Pencala, tak perlu diceritakan lah zaman sudah tahu ya. Ketika di Sungai Pencala, di Tengganu ada apa? Kerajaan Langit. Ayah Pin di Kerajaan Langit katanya. Katakanlah kita nak menyadarkan Ayah Pin ketika dia baru bertapak, ketika muridnya baru 2 orang katalah, pengikutnya baru 2 orang. Belum ada kerajaan Islam itu. Senang atau mudah? Ya, salah senang, mudah karena iyalah. Kalau aku terima, aku tinggalkan ajaranku yang ternyata salah ini. Tak ada masalah. Lagi pula, saya tak kehilangan apa-apa. Paling-paling kehilangan 2 orang ini. Karena yang jadi pengikut waktu baru 2 orang. Istana belum ada. Jadi kalau menerima kebenaran, apalagi hatinya meyakini, ini benar nih. Yang aku salah. Ya, terima. Dengan senang insya Allah. Karena tidak merasa, nothing tulus lah. Tiba-tiba sekarang sudah bukan seorang pengikutnya. Sudah ratusan konon bahkan ribuan. Bukan duduk di rumah. Papan, bu. Sudah ada istana, sudah ada mercusuar seperti periuk ke kendi apa.
Dan semua orang bodong-bodong menyembahnya. Bukan orang Islam saja, orang Hindu pun. Coba, ketika dia berkedudukan yang tinggi, tiba kita ingin membawanya pada kebenaran. Senang atau susah? Susah. Jadi yang jadi pertimbangan waktu itu sebenarnya bukan benar atau salah bagi dia. Kalaupun dia sudah tahu ini benar-benar, tapi belum tentu ia mau menerimanya. Walaupun dia tahu ini salah, tapi belum tentu dia mau meninggalkannya. Sebab apa? Pertimbangan inilah. Apa keuntungan yang aku dapat? Hidupku sekarang sudah senang. Karena aku sekarang sudah sangat tinggi. Apa untungnya aku menerima seruan orang ini? Apa untungnya aku meninggalkan ajaran kedudukan ini? Yang nampak rugi, susah. Inilah zaman sekarang yang dikisah adalah dalam ayat ini. Dan orang-orang itu pada zaman dulu terkenal sebagai malaun. Orang yang ada di sekelilingnya pusat, yang dekat dengan pusat pemerintahan atau kekuasaan. Rupanya ini berlaku sepanjang sejarah. Sifat manusia itu. Punca orang menolak kebenaran. Jadi, walaupun akhirnya, merupakan banyak alasan, walaupun banyak alasan itu akhirnya sebenarnya sangat rapuh dasar lemah alasan. Jadi hati-hati ya. Tolong duduk semula, mungkin pernah ada dalam ayat kita beli dalam apa? Hakikatul Hayat ya. Arti kehidupan yang hari Sabtu itu mungkin kita. Bagi saya, ayat sebenarnya sangat penting ya untuk kita jadikan panduan. Sebab boleh jadi, minta maaf ya, boleh jadi, tapi mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada kita. Boleh jadi itu ada apa? Termasuk penyakit yang masih ada dalam diri kita ini. Kenapa ya kita sangat berat menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain? Pasal apa berani? Ada karena kita mempertikaikan orangnya, menganggap orang itu tak layak menyampaikan benda walaupun dia benar. Kita tolak apa hanya karena si penyampainya kita anggap tidak layak. Kita berat menerima kebenaran apakah hanya karena ramai pengikutnya orang yang kita anggap sebagai lebih bawah daripada kita. Coba kalau kita muhasabah diri. Dan katalah kita temukan seperti itu. Wa'iyadzubillah. Penyakit klasik. Penyakit klasik namanya ya. Sejak zaman Nabi Nuh rupanya masih menjangkiti hati kita. Segeralah kita tidak bertaubat. Cara taubatnya ini hilangkan itu. Sebab ada perasa itu begitu. Ada juga. Saya sebenarnya minat. Ya, saya nak belajar ni minat. Saya ingin sekali belajar. Tapi kan ada dekat tu dengan dekat rumah awak tu. Awak tu ada satu kelas ada kelas itu macam-macam. Kenapa awak tak pergi? Tak tahu lah, saya tak pergi. Tak maaf ya, pasal tempat tu bagi saya macam tak sesuai lah. Saya ni tak biasa duduk dalam tempat yang sempit-sempit. Saya biasa duduk dalam luar-luar dan berekon jarak ni dan duduk yang lembut. Tempat tu katanya sempit, lepas tu aircon pun kan tak sejuk sangat. Lepas tu, yalah tapi kan belajar memanglah, tapi ceritanya yang menyampaikan pun bukan orang besar-besar, orang biasa aja katanya. Ini kalau dalam bahasa Jakarta dulu ya, saya pernah dengar pensarah di Jakarta dulu dalam kultum. Orang ini saya suka saya rasa karena selalu cakap terus terang. Jangan-jangan di masjid ini Jakarta ini ramai sebenarnya ingin pergi ke masjid kita. Itu ada di dalam. Mungkin ramai kanan kiri orang. Tapi kenapa yang datang kuliah subuh karena sedikit? Jangan-jangan ramai orang Jakarta dijangkiti penyakit kaum Nabi Nuh. Sudah dia nak datang, tapi merasa dirinya harga dirinya akan tercemar bila terpaksa duduk ramai-ramai dengan kita dan minta maaf. Apa ini kan abang becak kan, itu abang becak itu jual lempong tepi jalan. Ya memang begitu. Jamaahnya ramainya orang-orang miskin. Jangan-jangan yang orang kaya itu tak datang ke sini karena itu. Kalau itulah punca dia, ya kita berlindung pada Allah. Mungkin dia ingin belajar tapi setelah tengok yang belajar Allah datang semuanya naik jalan kaki. Ada pun naik motor cabut. Bila itu nampak macam uang susah. Mana aku nak letak? Kan aku ini minta maaf. Minta maaf kalau saya cakap seperti ini. Jangan-jangan
Kita bukan ini ya, bukan sudon. Kalau ada dari kita penyakit itu zaman sekarang, hati-hati. Makna kita sudah terjadi penyakit klasik sejak zaman Nabi Nuh. Sekali begitu, oh kalau begitu ya kita pergi mana yang apa ada tempat? Oh ada tempat lain, ada pengajian. Aduh soalnya tempat itu cantik, dewanya cantik. Wah ikon situ lagi, kursinya pun sedap-sedap lah, sedap dan lepas itu ada makan. Yang datang pun saya ingat, okey jugalah. Kebanyakan dia pakai driver lah yang. Oh iya kalau begitu. Tapi jauh tak kisah. Sanggup kalau jauh. Coba kalau itu yang jadi pertimbangan dalam kepala kita dalam mencari ilmu. Penyakit apa tu namanya? Minta maaf kalau kita betul-betul belajar Al-Quran dari aspek rohani. Ini bukan benda kecil. Sifat sendiri itu bukan benda remeh. Itu benda sangat besar. Islam menganggap benda sangat-sangat serius. Yang kita mesti betul dan luruskan. Bukan tentang belajar, mau belajar di mana saja boleh. Mau belajar di mana saja baik. Asal yang dipelajari betul. Tapi kalau kita, yang ini saya rasa ni, bukan pasal pelajarannya. Kalau benar salah itu lain cerita. Pelajarannya betul. Hanya saya, tapi yang sampaikan tak. Kalau yang sampaikan itu, katalah, daripada Kanada, mungkin saya baru pergi. Walaupun mungkin yang disampaikan sama. Kalau tempatnya kan, awas, hati-hati. Ini namanya hubbud dunya. Tolong dikaji semula kalimat penyakit hubbud dunya yang diulas panjang lebar oleh ulama-ulama silam itu. Ya. Dan inilah contoh dia. Itu penghalang yang sangat besar tuh bagi seorang menerima kebenaran. Kita berharap berdoa pada Allah, jangan sekali-kali kita jangan itu. Memang susah, sangat susah. Ada seorang tokoh, ya beralim, orang alim lah. Tapi ceramahnya ini sangat-sangat terbuka. Karena beliau sendiri adalah orang yang sangat dengar. Bahkan rumah beliau sendiri adalah jauh lebih sederhana daripada pondok yang diusahakan. Pondoknya mewah. Asramanya mewah tempatnya ini. Bahkan menerima wali murid kalau datang pun ada sama mewah. Tapi rumah dia sendiri, tok guru dia, sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi dia pernah cerita dalam pengajian terbuka itu. Ya kadang-kadang saya pun bersyukur. Dia cerita pengalaman dia. Karena lama lah. Ya. Satu di antara pondoknya itu, ya ini nama pada Mahad Al-Quran. Ya, sama ada apa? Dia jadi hufaz lah, hafiz yang tafsir. Saya kadang memikirkan pondok kita ini dan juga kerja Allah SWT. Kita bersyukur. Allah menciptakan manusia pelbagai, ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah, ada yang berjabatan tinggi, ada rendah. Bahkan dalam belajar pun ada yang rajin, ada yang malas, ada yang pandai, ada yang bodoh. Semuanya itu ada hikmahnya. Ya, sebagai contoh. Allah ciptakan gini, ada yang pandai murid-murid. Keluar jadi pandai-pandai, terkenal sama sini. Ada yang tak pandai, ya sederhana. Itu ada hikmahnya. Itu nikmat Allah. Lalu bila melihatnya di aspek lain, saya pelik melihatnya dari aspek yang lain. Coba, anak-anak kita yang pandai-pandai, yang baca Quran pandai, apalagi ada suara merdu, akhirnya apa tuh? Jadi juara, jadi cuhan, baca Al-Quran, jemput sana, jemput ni, jadi juara. Akhirnya dapat apa? Dapat hadiah dari kerajaan, dapat pergi haji percuma, dapat ni kemana sambut. Artinya dengan kepandainya itu, dia lebih banyak menerima. Lebih banyak menerima hadiah orang, umroh percuma, haji percuma, kadang ada dapat rumah percuma, duit percuma. Kan jadi juara. Dia lebih banyak pasal pandai. Sementara anak murid kita yang di sini yang kurang pandai, ya kurang pandai tak akan masuk perlu tandingan. Akhirnya pergi merantau, dia kata, no, di luar, di Kalimantan ceritanya. Sampai sana duduk dengan orang kampung. Karena dia tahu memang tak pandai nak jadi pegawai kerajaan. Tak cukup pandai. Di kampung, memajukan di kampung itu. Dakwah sikit-sikit. Karena dia orang santri, jadi
sifat dakwahnya itu akan hilang. Dakwah. Ke kampung hanya buatlah ya mengumpulkan orang pengajian kecil-kecil gitu aja berkampung. Tapi dia lebih banyak keluarkan belanja karena dia orang kampung mana mampu nih. Lalu buat surau, dia yang paling banyak mengeluarkan biayanya untuk buat surau, panggil orang yang keluarkan lebih banyak gotong royong, lalu mengajak kepada mereka mengatakan, kata Pak Kiai ini, kadang-kadang saya lebih bersyukur. Kita betul bersyukur Allah jadikan kita ini ada yang pandai, ada yang pandai. Sebab bunyi tengok, yang pandai setelah jadi pandai hidup masyarakat, dia lebih banyak menerima pemberian orang. Lebih masuk. Senang hidupnya. Tapi mereka yang tak pandai, hidupnya lebih banyak memberi. Duitnya diberikan untuk buat suruh kecil-kecilan. Untuk menarik orang jauh supaya orang datang ke suruh kecil-kecilan. Untuk memberi ilmu. Yang kurang pandai lebih banyak memberi hidupnya. Yang pandai lebih banyak memberi. Kata Pak Kiai tadi, coba menurut kamu mana yang lebih berjaya? Ya, bingung tuh ditanya. Jamaah ditanya tuh bingung. Saya mulai lama berpikir. Oh ya, kalau itu yang lebih berjaya. Kalau kita lebih jujur. Yang kurang pandai lebih. Kenapa? Akhirnya hidupnya lebih banyak memberi. Orang yang hidup lebih banyak memberi, pasti pahalanya lebih besar. Jasanya lebih besar. Sama yang pandai rupanya lebih banyak menerima. Tapi kalau ukurannya ukuran duniawi, tanda arasnya tadi tanda duniawi, tuh yang jadi korek terkenal pasti ada ngajar itu lebih sebab dia banyak menerima. Dia memberi tapi lebih banyak menerima. Itu ukuran duniawi. Daripada dunia dia lebih berjaya lah. Tengok sekarang hidupnya, wah di kota-kota terbang sana TV. Tapi rupanya yang miskin, yang tak pandai tadi hidup seperti duduk di tengah hutan, buka kampung kecil di daerah suka di Kalimantan, dapatlah menyebarkan Islam dan banyak berkorban buat tempat ibadah, duit sendiri, orang lain suruh bergotong royong. Akhirnya beliau sambil ya bersyukur pada Allah, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, katanya. Kau ini tidak ada yang sia-sia. Ada yang pencipta yang pandai, ada yang tak pandai, ada miskin, ada yang bodoh pun. Mungkin masyarakat ketika melihat masa keluar tu tahris itu kan, apa dipanggil graduation ya, itu mungkin kasihan ya itu yang tak lulus, yang tak pandai itu kasihan. Mungkin yang pandai itu cerah masa depannya. Kan selalu itu pikir kita. Yang lulus itu mesti cerah masa depannya. Kita sudah letakkan satu tanda aras cerah masa depan yang lulus. Yang tak lulus itu tak tahulah jadi apa. Rupanya malah merantau. Di sana lebih banyak berdakwah, lebih banyak berkorban. Ringkaskan, lebih banyak memberi daripada menerima. Hadis Nabi yang berbunyi, ayadul ulya khairum min ayadis sufla, itu lebih dapat diamal, dipraktikkan dengan amal nyata oleh yang kurang pandai tadi. Bayangkan. Akhirnya siapapun kita, apapun kita, yang paling baik, yang banyak memberi, bukan yang banyak menerima. Jadi yang banyak memberi, itulah orang yang paling berjaya, bukan orang yang menerima. Tapi kalau tanda arasnya, kayu pengukurnya itu duniawi, yang banyak menerima itulah yang paling berjaya. Karena kan begitu kan bukan kita. Tidak mudah yang masih memahami kerja Allah hingga seperti itu, tidak mudah. Karena kita terpaksa menyampingkan apa yang selama ini kita pikirkan. Ya, kalau di dunia kebanyakan kita pasti pilih yang itu saya ingin jadi dia itu di dunia. Tapi jangan-jangan nanti di alam barzah, di alam kubur, di akhirat. Lalu Allah tetapkan kita, sekarang kau pilih yang mana? Nasib A. Rupanya nasib B lebih bagus di akhirat ya. Wah, di dunia dahulu tak ada orang yang baik macam dia. Kan akhirnya yang paling utama yang bagus di sana, bukan yang di sini. Di sini kan ad-dunia, di sana itu al-akhirah yang kekal abadi. Inilah jadi apa yang kita pilih ini. Banyak pastilah berdasarkan pertimbangan kita. Apa jadi pertimbangan kita ini? Oh, saya memikirkan ini sehingga saya buat ini. Oh, saya memikirkan ini sehingga saya menerima atau saya menolak.
itu besar sekali. Akhirnya walhasil nikmat akal, fikiran, nikmat hati itu sangat-sangat penting. Itu dinyata banyak Al-Quran. Orang kafir pun nanti mengakui. Lau kunna nasma' au na'kil. Kunna fi ashabis. Dahulu ya Allah, kalaulah dahulu kami mau mendengar dan kami mau berfikir, berakal dengan jernih. Berfikir dengan jernih. Pasti kami tak masuklah menjadi ashabus sa'ir. Yang mereka kesali rupanya mereka silap menilai sesuatu. Yang jadi pertimbangannya silap. Akhirnya penilaiannya silap. Tindakannya pun silap. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya sekalian, mudah-mudahan ayat yang mulia ini menjadi panduan bagi kita semuanya. Dan menjadilah bimbingan bagi kita untuk menekan perjalanan hidup kita. Satu poin terpenting bagi kita yang mungkin masih perlu kita tinggalkan masing-masing. Sementara Allah masih beri peluang. Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh. Siapapun kita. Untuk lebih menjadi orang yang banyak memberi. Berbanding orang yang banyak menerima. Walaupun nafsu kita mungkin lebih seronok, lebih puas bila menerima pemberian. Karena kita dapat. Daripada memberikan sesuatu. Tapi itu kan di sini. Di sana nanti orang yang berbahagia, orang yang bertuah, rupanya orang yang maksudnya itu lebih banyak memberi. Dari kisah Pak Kiai yang hebat dan muridnya itu akhirnya kita Allah Pak Kiai akhirnya lebih bangga kepada yang kurang pandai. bukan doa supaya Allah jadikanlah semua muridku tak pandai, bukan begitu ya. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Ya dia sudah berusaha tapi tak pandai. Ya bahasa mudahnya Allah tak bagi kejayaan melalui pembelajaran, tapi Allah bagi kejayaan hidup di akhirat tuh melalui ketidakpandaiannya. Karena dengan ketidakpandainya ia menjadi orang lebih banyak memberi. Sementara yang dijadikan pandai dari dua rupanya lebih banyak terima. Akhirnya banyak jadi senang, punya itu, punya ini, punya itu. Ya, keduanya memang tidak salah. Asal niatnya lillahi ta'ala tidak salah ya. Jika niatnya lillahi ta'ala. Kedua itu tidak salah, tapi yang tentulah yang banyak memberi itu lebih tinggi. Kan Nabi beritahu, tangan di atas lebih baik dari yang di bawah. Kan gitu. Ma khalaqta hadza batila, itu yang pasti. Mudah-mudahan pada Allah SWT Nabi yang mau dimaafkan. Itu dulu bacaan tahfidz farah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asri insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.